seperti itu cukup sederhana gitu kan. Yang anehnya, si Farhad ini hadir bukan sebagai pengacara yang memproses kasus si Agus disiram air keras, tetapi masuk ke wilayah persoalan masalah donasi. Jadi pertanyaannya ini persoalan masalah uang begitu. Kan macam anak muka tembok ini si Farhad ini. Gitu. Makanya saya beberapa kali berharap ada media yang bisa memberikan sarana saya untuk, saya sama-sama tua ya, mungkin lebih tua saya dari si Farhad. Biarlah, walaupun saya udah tua begini. Kayaknya untuk membungkam perilaku ini manusia, memang harus dilaga di atas ring ini orang. Ya, untuk membungkam kegelisahan pikiran saya begitu. Kasihan sama donatur semua. Mereka memberi, termasuk Bung Pablo melakukan itu, termasuk Bung Pablo bilang, saya masuk ke wilayah ini karena ada sesuatu hal yang saya anggap tidak tepat begitu, makanya saya masuk untuk memberikan sedikit dukungan kepada Nopi. Saya pikir semua orang yang otaknya waras ya selalu akan berpikir melakukan hal yang sama. Mungkin gitu aja Bangku ya. Yang aneh-aneh tubruk-tubrukin aja Bangku. Bang Denis, Bang Black, izin pamit. Assalamualaikum. Oh itu aja, nggak ada pertanyaan ke Bang Pablo nih. Saya nggak usah perlu bertanya sama orang hebat. Pasti dia tahu statement apa yang bakal dia lakukan ke depannya. Siap, jangan sepakat. Sampai fansnya Bang Pablo berbalik menghujat Bang Pablo. Itu aja. Oke Abangku. Oke silakan Bang, bergantian dengan yang di bawah. Silakan Kak Nura Murukhodah. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Bang Pablo udah bisa naik. Aku cuman pengen narasi aja sebagai netizen yang setia nonton berita di sosmed. Kasus ini terlalu lama ya untuk ditonton ataupun ditontonkan kepada kita. Memang ini secara pribadi sih bukan kasus saya ataupun yang lain, cuman merasa secara sebagai netizen kita itu sepertinya ditontonkan itu aja dan tidak ada keakhirannya gitu. Dan semoga dengan adanya besok ini kasus bisa selesai. Kalau secara pribadi aku, apakah menurut aku ini tontonan ini untuk orang dewasa yang mungkin oke-oke aja, yang bisa menangkap dengan positif ataupun negatif tergantung masing-masing. Tapi untuk anak-anak yang growing up sepertinya kurang baik untuk ditontonkan ke sosmed. Sedangkan sekarang ini zamannya sosmed. Semoga dengan terima kasih dulu buat Pak Pablo yang udah sebagai pengacaranya donatur. Udah itu aja Pak. Semoga besoknya itu saya tidak. Semoga besok itu ada hasilnya yang baik dan sesuai dengan donatur inginkan. Terima kasih, itu saja. Amin. Oke, itu ada nggak ada pertanyaan Kak Nura? Pertanyaannya Bang Pablo makin ganteng aja. Aduh. Terima kasih. Aduh. Oke, Kak Nura nanti bergantian dengan yang di bawah ya. Oke, buat teman-teman ya, kalau boleh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kalau bisa teman-teman yang donatur ya, untuk donatur silakan bergabung, minta permintaan multi, bisa langsung berbicara dengan Bang Pablo gitu. Tapi kalau ada yang mau yang lain silakan. Oke, silakan Bang Hari Jumaul. Jumolana Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang-abang dan kakak-kakak semua. Bang, di sini aku cuma mau nanya Bang Pablo dua hal. Yang pertama yang mau aku tanya itu, apakah ini kan kita lihat di sosmed dan di berita ini kan banyak ya Bang Pablo ya, dikabarkan bahwasanya si FA itu melapor donatur, melapor Bang Densu, melapor ini, melapor itu gitu. Nah, apakah dari pihak dari Mbak Nopi sendiri atau mungkin Bang Pablo sebelumnya jadi tim kuasa hukumnya di sana, apakah tidak ada melakukan pelaporan juga terhadap si FA ini Bang? Itu yang pertama. Kedua, pertanyaan aku, Abang tahu nggak Bang, kira-kira siapa sih backingan dari FA ini Bang? Sehingga kayaknya apa-apa sedikit kalau nggak seneng dia laporin. Nah, mungkin Abang bisa kasih penjelasan atau pandangan Bang. Terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa tuh. Itu pertanyaan yang yang mantap gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah tidak ada berpikir melapor, sebenarnya saya itu sudah melapor. Saya sudah melaporkan, Densu juga sudah melaporkan beliau itu kan.
Densus sudah melaporkan. Bahkan kalau saya melaporkan beliau itu sebelum beliau melaporkan saya. Jadi saya melaporkan dia itu tanggal 6, dia melaporkan saya itu tanggal 8. Jadi duluan saya sebenarnya melaporkan. Gitu. Jadi kita sudah melaporkan, dan kabar gembiranya adalah, nggak tahu ini kabar gembira atau kabar yang buruk gitu bagi teman-teman. Yang pasti dalam waktu dekat ini dari tim kuasa hukum donatur akan melakukan laporan polisi gitu ya terhadap saudara Agus gitu. Jadi kita akan melakukan pelaporan polisi itu karena kami sudah melihat adanya beberapa dugaan tindak pidana yang bisa kita lakukan upaya-upaya hukum di sana, termasuk juga nanti akan ada gugatan secara perdata juga. Jadi ada gugatan ada laporan polisi secara pidananya, ada juga gugatan keperdataannya. Jadi tentunya harus konkret kedua hal ini begitu ya. Nah, kalau ditanya tadi mengenai backing, saya nggak paham ada apa tidaknya backing orang tersebut. Tapi yang pasti kalau saya ditanya secara diplomatis saya menjawab, ya tentu Indonesia ini semuanya equal, semua sama, tidak ada backing-backingan. Kalau saya ditanya secara normatif saya harus jawabnya begitu kan, karena ini kan juga direkam, nanti kalau saya bilang backing malah gimana kan. Tapi yang pasti kalau saya lihat backingan dari beliau itu di sana, ya backingannya adalah mulutnya kan. Jadi dia kalau udah ngomong itu, backing itu kan berarti sesuatu hal yang dipakai untuk membela kepentingan pribadi seseorang kan gitu. Itu maknanya tuh. Nah, kalau saya lihat backingan daripada beliau itu adalah mulutnya gitu, karena mulutnya itu bisa kemana-mana tuh. Dia kalau ngomongin sesuatu hal kita berkembang ke pikirannya tuh. Itu adalah kelebihannya dia. Itu adalah celotehannya adalah kemampuannya dia, itu adalah backingannya dia. Jadi ya kita apresiasi kan mulutnya dia itu kan. Kalau seandainya nanti saya suatu saat misalnya saya ada rencana mau buat program televisi infotainment, mungkin saya akan mempertimbangkan beliau jadi salah satu hostnya begitu. Bang Pablo, thank you Bang Pablo. Sebelumnya tadi aku sempat lihat typingan yang katanya yang keguguran salah satu donatur. Nah, kebetulan aku di Pekanbaru nih Bang Pablo. Mungkin kalau ada teman-teman memang tahu atau punya kontaknya, mungkin bisa info ke aku juga. Nanti aku yang di Pekanbaru bisa coba datangin beliau gitu. Emang beliau di Pekanbaru ya? Tadi ada yang typing katanya orang Pekanbaru. Makanya tadi aku kaget pas baca ada yang typing tadi di Pekanbaru dia katanya. Kebetulan aku orang Pekanbaru. Oh, pas lah kalau kayak gitu. Dan saya banyak orang di Pekanbaru sebenarnya, kalau memang mau dicek orangnya, kalau memang benar dia Pekanbaru, saya bisa kirim orang saya. Iya, tuh kata si Elsa Pekanbaru katanya, tuh ada yang typing. Oh. Aku Pekanbaru Bang loh. Banyak orang Pekanbaru nih di sini rupanya. Oh iya, tadi itu yang sebelum turun itu si Angga itu orang Pekanbaru, itu co-founder di perusahaan saya itu. Angga tadi. Iya. Siap. Nanti kalau teman-teman ada info boleh kabari ya. Kita punya banyak tim juga nih Bang. Ya. Nih, coba dada dulu semuanya. Tuh. Luar biasa. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Bang Pablo, teman-teman semuanya ya. Izin pamit ya. Oke, Assalamualaikum silakan, warahmatullahi Bang Hari. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan saya kasih waktu 1 menit ya. Kasihan Bang Pablo, capean jawabnya ntar. Silakan Bang Krayon. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aku mau nanya, untuk besok gimana Bang berdamainya, kira-kira ada persenannya gitu, berapa persen untuk bisa? Kok lu nanya persenan sama Bang Pablo sih emang? Ya gugup Bang, mau nanya Bang. Ya ampun. Artis bro, artis. Salam kenal dulu dong sama Bang Ya, salam kenal Bang Pablo. Iya Bang, kira-kira besok persentasenya berapa persen gitu? Persentasenya berapa persen Bang? apanya? Berdamaian. Oh, damai. Bisa damai ini. Silakan Bang Pablo dijawab singkat aja, iya atau tidak.
Ya jangan iya atau tidak bang. Audisi. Ya silakan Bang Pablo, ditanggepin Bang Pablo. Ya, apa namanya kalau ditanya berapa persen ya? Yang pasti saya sih sudah mendapatkan informasi sepertinya memang yang ditawarkan oleh pihaknya Novi kepada kubunya Agus besok itu adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para donatur. Jadi ini ya kabar gembira juga ya. Kalau berapa persennya tentunya kalau sesuai dengan keinginan para donatur harus ditanyakan hasilnya itu sebenarnya kepada pihaknya Agus gitu, menerima apa enggak. Karena kemungkinan kalau yang diajukan adalah seperti keinginan para donatur, tentunya feeling saya, insting saya kayaknya nggak ada, susah deh dia dari biasa. Itu sih feeling saya. Berarti ada kemungkinan baik lah ibaratnya ini ya bang ya. Tenovi itu selalu ini loh. Tenovi itu selalu mengikuti apa keinginan dari para donatur. Makanya kemarin pada saat saya melihat teman-teman di luaran sana banyak yang typing yang istilahnya justru menghujat, mencecar Tenovi, ya sebenarnya saya mengkhawatirkan aja gitu. Bahwasanya kita jangan terpecah belah. Kita ini solid kok gitu loh. Kita itu jangan berpikir seolah-olah bahwa ada satu pandangan Tenovi yang salah. Padahal tidak, dia itu sebenarnya straight. Karena terakhir pun saya mundur jadi kuasa hukumnya Tenovi, itu saya koordinasi dulu dengan Tenovi. Saya sampaikan, ada satu hal yang jauh lebih besar, yang jauh lebih penting untuk saya kawal, untuk saya dampingi, yaitu donatur. Sehingga yaitu Tenovi malah menitipkan pesan kepada saya, iya bang jagain ya bang, katanya itu donatur tolong dijagain, donatur semua tolong dikawal, aspirasinya tolong diperjuangkan. Itu yang disampaikan oleh Novi kepada saya gitu. Kebetulan ada Tenovi di bawah, saya undang tapi belum mau naik. Bang Pablo silakan kalau mau ngundang Tenovi, ada di bawah. Iya mana sih, gimana cara melihatnya? Itu ada klik gambar 2 orang itu loh Bang Pablo, multi, yang tulisan multi. Emang ada? Ada di situ, lihat ke bawah itu ada Tenovi di bawah. Tapi saya udah undang. Oh, ya coba aja undang aja. Udah oke belum? Oh, keluar lagi, hilang lagi. Oh, kepencet kali atau? Oke, silakan. Udah dijawab ya, Bang Klien ya. Silakan Kak Mira, Karyali. Silakan Karyali. Saya kasih waktu 1 menit Karyali. Halo. Kalau nggak saya berganti ke Bang Davis Golden. Bang Davis Golden. Ini ada salah satu kuasa hukum donatur itu, Paris Munsialoho itu di bawah. Oke, Bang Parisman, ntar lu ada ini nih, ada Kamira nih, donatur nih, salah satu donatur, Bang Pablo. Silakan Kamira. Assalamualaikum Bang Pablo. Ya. Oke, Karya lanjut. Assalamualaikum nih, Bang Pablo. Ya, waalaikumsalam. Ya. Izin bertanya. Banyak simpang siur yang mengatakan bahwa Kak Novi meminta damai. Tolong Bang Pablo jelaskan biar para netizen tidak simpang siur mendengar omongan FA. Tidak ada yang gini loh. Sebenarnya ini adalah wacana pada saat mediasi di Gedung Juang pada saat itu gitu loh. Jadi wacana perdamaian itu ditawarkan 2 opsi oleh kuasa hukumnya Novi. Si Brian nih nawarin 2 opsi. Opsi yang pertama menyatakan uang tetap di yayasan. Habis itu nanti dari pihaknya mereka itu, dari pihak Agus boleh mengawasi keuangan gitu ya terkait dengan donasi tersebut. Atau opsi kedua adalah uang dititipkan kepada pihak ketiga. Tentunya juga masing-masing pihak akan memberikan perwakilannya untuk mengawasi. Nah, cuman 2 hal ini kan sebenarnya sudah tidak tidak relevan digunakan sekarang 2 opsi ini, karena semua donatur sepakat bahwa opsi tersebut
sudah dianggap usang, sudah tidak berlaku karena opsi tersebut namanya proposal hanya berlaku di pertemuan mediasi. Kalau sudah lewat pertemuan mediasi tersebut, harus dilihat apakah ada tanggal yang menentukan batas waktu untuk menjawab hasil daripada proposal tersebut, mekanisme daripada penawaran yang ada di proposal tersebut gitu loh. Nah, sekarang ternyata setelah saya cek di dalam surat proposal yang ditawarkan pada saat pertemuan mediasi tidak ada tanggal untuk menentukan batas waktu menjawab. Nah, itu persoalannya. Nah, karena tidak ada batas waktu untuk menjawab, maka dianggap atau kita anggap bahwa dua opsi tersebut usang dan tidak bisa dipakai di luar daripada pertemuan mediasi yang diadakan di Gedung Juang. Kenapa? Bayangkan, karena tidak ada batas waktu, lalu kalau seandainya dari pihak Agus menjawabnya tahun depan, atau 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi, apakah kita masih memberlakukan dua opsi itu? Tentu tidak. Nah, cuman saya agak aneh kalau dari pihak sana mengatakan bahwa penawaran atau proposal yang ditawarkan di mediasi, pertemuan mediasi kemarin yang di Gedung Juang itu adalah seolah-olah kita yang minta damai. Itu sebenarnya bukan minta damai, tetapi untuk mencari solusi. Perdamaian itu bisa terjadi kalau ada konflik yang konflik yang tidak dapat diselesaikan, kan begitu. Akhirnya ada satu solusi namanya damai. Nah, bagi saya ini bukan yang konflik yang terlalu seperti apa, karena dua-dua ini sudah punya keinginan yang sama untuk pengobatan mata Agus. Dua-dua belah pihak ini sudah punya tujuan yang sama, pengobatan mata Agus. Kalau memang dua-dua sudah punya tujuan yang sama, tinggal bicarakan mekanismenya. Nah, karena opsi yang diadakan di mediasi yang ada di Gedung Juang sudah kita anggap tidak lagi relevan untuk digunakan sekarang, maka adalah muncul polling yang dilakukan oleh donatur sebagai jalan alternatif penyelesaian. Nah, itu poinnya. Nah, lalu kalau seandainya perdamaian tersebut mengesampingkan polling, ya tentu akan membuat marah para donatur. Maka kita menyuarakan, pada saat itu saya berada di posisi sebagai kuasa hukum daripada donatur, kan begitu. Setelah saya berada di posisi sebagai salah satu kuasa hukum donatur, di situ pula lah saya memperjuangkan agar apa yang sudah tertuang di dalam aspirasi ini bisa tercapai. Jadi kalau ditanya siapa yang duluan ngajak damai, ya nggak ada yang duluan ngajak damai. Ini intinya adalah dalam rangka solusi penyelesaian persoalan atau konflik yang terjadi. Tentunya tidak menggunakan dua opsi yang ada di pertemuan Gedung Juang gitu. Oke, terima kasih Bang Pablo jawabannya. Sebab aku bikin FPP kan, nah banyak yang kayak kemakan omongannya FA. Jadi terima kasih jawabannya buat Bang Pablo dan juga Bang Scorpion udah naikin. Mungkin saya pribadi aja ya, takutnya ada kesalahan dari pertanyaan saya karena harus ada buktinya juga ya. Nanti buktinya juga saya secara pribadi saya kasih ke Bang Pablo. Nanti aja, saya nggak berani bicara di sini. Dan untuk masalah donatur, saya teman-teman minta tolong dong, ayo kalau misalnya mau cepat selesai masalah ini, mungkin bisa DM ke Bang Pablo, nomor teleponnya nanti bisa digabungkan dengan tim Bang Pablo ya. Tolong banget ya, biar cepat selesai masalahnya ya. Terima kasih. Ya, para donatur juga mungkin bisa Mirastek ya. Dari Mirastek akan mengarahkan ke para tim kuasa hukum donatur begitu. Baik Bang, terima kasih Bang. Oke, kamera bergantian. Kak Dev, silakan Bang Dev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun dulu ya, izin turun ya. Iya. Saya cewek Momot. Bang Pablo, selamat malam. Terima kasih Bang Momot juga udah kasih kesempatan buat naik. Saya tuh hanya pengamat di sini, mengamati perkembangan berita ini. Sebenarnya tuh
sampai status IG-nya FA pun saya sampai melihat suka stalker saya liatin gitu kan. Saya sebel banget. Dan itu saya tahu sebenarnya tujuannya ke siapa, ke Bang Pablo lah, ke siapa lah, semuanya saya paham sebenarnya. Hanya orang bodoh yang nggak paham ya atas tulisan-tulisan beliau itu kan. Pertanyaan saya nih Bang Pablo mengenai uang donasi. Kalau misalnya ada yang namanya itikat perdamaian antara kedua belah pihak, tetapi sementara para donatur tidak menginginkan uang itu tetap diarahkan ke Agus, terus lalu uang yang mana yang akan diberikan sama yayasan sementara donatur tidak menginginkan uang itu lagi ke Agus gitu. Satu itu. Yang kedua, karena tadi malam tuh saya sempat masuk ke roomnya Mbak Novi dan saya agak gerem di situ tadi malam. Saya memperhatikan kayaknya Mbak Novi tidak begitu tegas akan sikapnya ketika ada donatur itu bercerita ngomong begini, kalau dia itu beramai-ramai berempat atau berapa sama teman-temannya sampai donatur terkumpul 10 juta, yang akhirnya teman-temannya kecewa dengan kejadian ini, uangnya minta dikembalikan. Akhirnya si A ini mengembalikan uang teman-temannya itu gitu. Cuman di saat tadi malam itu di ruang live Mbak Novi itu, Mbak Novi tidak ada tanggapan mengenai hal itu, atau dia tidak ngeh, saya juga nggak paham gitu. Menurut Bang Pablo kayak gimana dengan dua pertanyaan saya itu, atau dengan dengan apa yang harusnya sikapnya Mbak Novi gitu atas yang tadi malam terjadi di ruang live Mbak Novi sendiri loh, itu tadi malam saya perhatikan gitu. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Oke, jadi kalau ditanya gitu ya, bagaimana sikapnya Novi terhadap terhadap aspirasi para donatur, kan sebenarnya kita membutuhkan ketegasan daripada Novi. Cuman yang jadi persoalan adalah sebenarnya bukan persoalan sih, tapi sebenarnya kita harus bisa membedakan tegas itu diperuntukkan sebagai apa gitu. Kalau tegas hanya berbicara, saya itu tegas berbicara, ya. Tapi belum tentu perbuatan saya sama dengan apa yang saya sampaikan, kan gitu. Kalau saya analogikan, nah tegas yang sesungguhnya adalah tegas dalam bentuk keputusan, tindakan, kan begitu. Nah, saya melihat bahwa dengan Novi memberikan saya pesan, berkoordinasi dengan saya untuk saya menjaga donatur, mendampingi para donatur, maka menurut saya itu merupakan salah satu tindakan atau keputusan yang tegas daripada Tenovi. Saya belum tahu bagaimana nanti hasil dari mediasi besok, tapi yang pasti saya sudah mendapatkan bocoran, intinya Tenovi teguh dengan sama dengan pemikiran dari para donatur. Tenovi ingin agar pemikiran atau aspirasi para donatur bisa diperjuangkan besok, begitu. Nah, jadi kalau kita bicara ketegasan itu kita lihat besok baru kita bisa menentukan apakah Novi tegas apa tidak. Apakah Novi benar-benar ingin memperjuangkan aspirasi donatur atau tidak, gitu. Itu sih sebenarnya poinnya. Oke, kalau sudah selesai, Kak Dev mohon turun ya. Baik. Terima kasih atas Silakan, penjelasannya, dan saya berharap besok dengan acara agenda Bang Pablo semuanya menjadi lebih clear dan kita semua rakyat Indonesia jadi lebih tenang dengan kasus ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dibuka mute-nya Kak Seller Home. Kak Seller Home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya sih yang saya mau tanyakan udah banyak yang ditanyain ya sama yang tadi. Jadi Bang Pablo itu keluar bukan karena ada konflik perdamaian ya? Mengundurkan jadi kuasa hukumnya Tenovi itu bukan karena ada konflik perdamaian yang lagi bergulir di TikTok ya? Soalnya kan banyak yang ini ya ke Tenovi-nya juga jadi kasihan gitu, kayak banyak yang bilang Tenovi pelimpan lah apalah kayak gitu. Padahal kan posisi Tenovi itu juga serba salah sih kayak ini ya.
Oke. Oke, jadi masalah kenapa saya mundur, saya sudah jelaskan di beberapa video sebelumnya bahwa kenapa saya mundur dari kuasa hukum Teh Novi memang berawal dari perbedaan pendapat antara saya dengan kuasa hukum Teh Novi yang lain. Jadi bukan Teh Novinya yang berbeda pendapat, justru saya katakan pendapat Teh Novi itu sama dengan pendapat saya. Pandangan Teh Novi sama dengan pandangan saya. Pemikiran Teh Novi, pemahaman Teh Novi sama dengan apa yang saya pikirkan dan apa yang dan sama seperti apa yang dipikirkan oleh para donatur gitu. Akan tetapi dari pihak kuasa hukumnya Teh Novi, kuasa hukum yang lain gitu, punya pandangan yang berbeda, punya pendapat yang berbeda terkait dengan mekanisme mediasi. Kita sadari bahwa saya, Teh Novi, siapapun itu punya punya keinginan untuk damai. Damai itu indah. Kita punya pemahaman yang sama untuk itu. Kita ingin semuanya baik-baik saja. Bahkan sampai terakhir saya di wawancara dimanapun saya selalu bilang fokus saya apa? Fokusnya adalah ingin agar Agus melakukan pengobatan matanya menggunakan uang yang ada di yayasan saat ini. Tetapi proses daripada perdamaian itu ada mekanisme. Nah, mekanisme yang mau dipakai itu apa? Apakah mekanisme yang mau dipakai itu yang sudah melibatkan para donatur untuk mengisi polling, atau balik lagi mundur ke mediasi yang terjadi pada saat di Gedung Juang? Nah, sebenarnya kalau kita mau simpulkan dan kita pikirkan, mediasi di Gedung Juang itu hasilnya deadlock, diputuskan deadlock. Mediasi itu tidak dapat dilanjutkan karena tidak adanya itikat baik dari pihak Agus. Hal itu bisa dilihat karena ketidakhadiran daripada Agus sendiri. Dari Agus tidak hadir, dari kuasa hukumnya juga tidak hadir. Sementara mereka semalamnya sebelum acara mediasi itu sudah memberikan jawaban atau mengkonfirmasi bahwa mereka akan hadir. Artinya dari situ saja kita sudah bisa lihat itu deadlock. Lalu berjalan proses mediasi. Pertemuan ini berjalan. Pas pertemuan ini berjalan juga bukan membahas tentang mekanisme penyelesaian persoalan, tetapi justru di sana seperti ada kesan menghakimi Novi. Oke? Nah, akibat dari hal-hal tersebut, maka kita yakini bahwa mediasi di Gedung Juang adalah deadlock. Karena mediasi tersebut deadlock, setelah acara tersebut, setelah pertemuan tersebut, dibuatlah inisiasi polling sebagai jalan alternatif penyelesaian persoalan konflik Novi dan Agus. Oke, nah karena alternatif ini sudah dibuat, para donatur sudah memberikan suara. Seyogianya kalau kita mau menyelesaikan persoalan, tentunya para donatur harus dilibatkan. Karena jalan alternatif ini sudah kita lalui, sudah dilewati, sudah dilakukan. Ibaratnya begini nih, si A sama si B bertarung, ribut begitu ya. Lalu si A ini mengajak, ayo teman-temannya, ayo teman-teman ikut bantuin saya, ayo kita harus lawan si B ini. Nah lalu pada saat penyelesaian si A dan si B aja ini yang selesai. Lalu teman-temannya ini kemana? Teman-temannya apakah diabaikan begitu saja? Nah itu sebenarnya persoalannya. Maka perbedaan pendapat antara saya dengan kuasa hukum daripada Novi gitu ya, kurang sependapat untuk urusan itu. Bagi kuasa hukumnya Novi harus kembali lagi ke opsi atau proposal yang ditawarkan di mediasi yang ada di Gedung Juang pada saat itu. Sementara saya berpendapat para donatur harus menjadi acuan perdamaian tersebut. Kan gitu. Nah sekarang saya kasih logiknya begini. Katakan perdamaian tersebut terjadi. Oke, Agus, Novi damai. Lalu dibuatlah dading, dibuat surat perjanjian perdamaian. Setelah dibuat, ditandatangani clear, besoknya donatur menggugat atau donatur melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah hukum. Ini apa nggak jadi masalah yang jauh lebih besar? Maka sebagai solusi supaya semuanya tenang, aman dan semuanya happy, maka caranya ajak donatur untuk ikut peran sertanya menentukan arah mediasi seperti apa. Itu sebenarnya, Mbak.
Oke, sudah jelas Kak Seller? Sudah, terima kasih Bang Pablo. Oke, bergantian ya dengan yang bawah. Oke, silakan Bang Gold. Selamat malam Bang Gold, dibuka mute-nya Bang Gold. Oke, terima kasih Bang Pablo, Bang Black, terima kasih sudah bisa naik. Saya pengen minta tanggapannya aja itu Bang Pablo. Ketika kami di Komal-Komal menyuarakan membela para donatur, terkait ini adalah Kak Sabila, kan Kak Sabila. Apa yang disampaikan Kak Sabila itu sebenarnya memang itu apa adanya. Terkait surat pelaporan itu memang ada, tapi sifatnya kan somasi. Nah, kami membela para donatur terkait Sabila gitu ya. Kami akan dilaporkan sebagai admin TikTok yang membuka Komal. Bagaimana tanggapannya Bang Pablo ya ketika kami menyuarakan ini justru kami dilaporkan sama FA yang tadi bersuara. Terima kasih Bang Pablo, bisa menanggapin nggak? Oke, Bang Pablo, ini Bang Gold ini admin dari roomnya Bang Faktual yang tadi, yang akan dilaporkan katanya. Oke, silakan Bang Pablo. Ya, kalau melapor itu siapapun punya hak kan untuk melapor, dan ketentuannya di dalam peraturan Kapolri sebenarnya tidak boleh ada pun satu laporan polisi yang tidak diterima. Jadi artinya siapapun punya hak untuk melaporkan. Masalahnya terbukti apa tidak kan gitu. Persoalannya apakah laporan tersebut akan diproses atau berproses atau tidak kan begitu. Maka sebenarnya kita lihat kalau dari konstruksinya Bang Gold ini kan adalah sebagai seorang admin di acara tersebut gitu ya, di Komal tersebut, lalu mendapatkan informasi, ada informasi yang masuk di mana informasi tersebut meminta agar pihak kita menyuarakan atau meminta kita membantu pihak tersebut gitu, karena keterbatasan pengetahuan dia katakan bahwa itu adalah laporan polisi sementara misalnya itu adalah somasi begitu ya. Nah tentunya dengan keadaan seperti itu yang punya pertanggungjawaban untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya adalah si Salsabila tersebut, karena kan dia yang menyampaikan nih bahwa dia yang memang dilaporkan dan lain-lain. Nah kalau berdasarkan informasi yang dia dapat, ingat di dalam Undang-Undang ITE terkait dengan pencemaran nama baik itu dapat gugur bila mana pencemaran nama baik itu dilakukan dalam konteks mengemukakan suatu pendapat. Satu, jadi kalau itu dalam bentuk pendapat itu tak ada masalah. Yang kedua, merupakan salah satu bentuk untuk membela diri di muka umum. Oke, ada satu bentuk pembelaan dari diri kita di muka umum, itu gugur. Tindak pidana itu gugur dan itu diatur di dalam SKB 3 Menteri gitu ya. Itu sudah diatur terkait dengan SKB Undang-Undang ITE tersebut. Jadi tidak ada persoalan, tinggal nanti dibuktikan saja. Yang pasti jangan pernah khawatir kalau memang dilaporkan, yang kita hadapin aja. Ya saya sarankan kepada Bang Gold, kepada Faktual, silakan hadapi saja, jawab aja dengan apa adanya. Saya kira tidak akan menjadi terlalu suatu permasalahan. Sekarang katanya belum dilaporkan aja udah rame, apalagi dia laporkan. Kalau dia laporkan kan menurut saya itu adalah cara-caranya dia untuk menakut-nakuti para donatur. Kalau menurut saya, kalau memang benar ya ada somasi tersebut. Kalau memang benar ada somasi tersebut, menurut saya itu adalah langkah dia untuk memberikan stressing kepada para donatur supaya para donatur itu udah, kalian jangan ikut-ikutan, kalian jangan ini ya, gitulah kurang lebih ya. Kalian jangan pernah mencampuri urusan ini. Kalian jangan melakukan gugatan, kalian jangan isi polling. Ini kan sebenarnya ketakutan-ketakutan yang sudah jelas sekali bahwa polling ini menghantui kubu sana gitu loh. Polling ini membuat gerakan kubu Agus terbatas. Nah, itu sebenarnya poinnya. Maka dari hal itu pula sebenarnya dari pihak tim Novi harusnya menjadikan ini sebagai kekuatan gitu loh, bukan malah diabaikan lalu membuat satu bentuk perdamaian sendiri. Itu sih. Oke, Bang Plo, gimana Bang Plo? Bang Gold? Iya, jadi kami mohon juga ya, nanti tanggal 30 itu kan ada pemanggilan untuk ke Polda Metro
jadwalnya tanggal 30, tanggal 28 ataupun tanggal 27 Sabila kan mau ke Jakarta. Nah, surat itu sudah ditembuskan ke Kasil dengan faktual juga untuk klarifikasi bahwa memang itu adanya. Akan tetapi mohon kepada Bang Pablo juga untuk bisa bergabung membela para donatur termasuk Kak Sabila. Cuman gitu aja, terima kasih. Tunggu dulu. 2 poin Kak Sabila ini dituntut menurut pasal yang dilanggar adalah melakukan pergerakan massal. Itu salah satunya. Yang kedua Undang-Undang ITE. Dalam 2 kali 24 jam harus memberikan minta maaf di sosial media, Facebook ataupun media elektronik. Kalau tidak semua itu dilakukan, tanggal 30 harus datang ke Polda Metro untuk melakukan klarifikasi. Seperti itu. Ini yang mengirim dari kantornya alamat Matraman Priuk ya, atas nama Amati S Daci. Jadi memang di situ tidak ada nama FA di situ yang saya ketahui, tapi intinya memang laporan itu memang tidak ada, memang adanya seperti itu. Akan tetapi kan Kak Sabila ini dia tidak tahu tentang hukum, mana itu laporan, mana itu somasi, mana itu dari kantornya FA ataupun dari kantornya siapa, dia tidak berpikir ke sana. Mungkin begitu aja. Tapi kalau itu cuma somasi, lalu kenapa kita harus datang ke Polda? Emang itu panggilan datang dari Polda? Kan enggak. Itu kan cuma somasi. Ngapain kita penuhin panggilan Polda, orang di Polda nggak manggil kita? Gini loh, kita harus coba diperhatikan. Saya makanya harus lihat dulu suratnya. Khawatirnya saya ini urusan yang berbeda gitu loh. Atau mungkin ini adalah satu perkara atau persoalan beda. Shock terapi kayaknya. Ya, tapi coba dicek dulu. Nanti boleh kalau memang saya bisa dapatkan itu suratnya, saya mau lihat dulu, saya mau baca dulu betul apa tidak itu. Karena kalau itu cuma somasi, kenapa harus ke Polda? Itu pertanyaan saya itu tuh. Nggak masuk di akal saya. Kan somasi itu kalau dia memang mengundang untuk pertemuan, kenapa nggak pertemuan di kantor? Kenapa harus ke Polda gitu loh? Tanggal 30 kan katanya ya. Betul ya? Betul. Nanti kalau ini mungkin klarifikasi langsung ke Kasil aja, karena suratnya juga ada di Kasil, di saya juga ada. Takut saya terlalu melebar kemana-mana gitu, Bang Pablo. Boleh, nggak apa-apa. Nanti intinya saya kalau menurut saya sih ya nggak perlu datang ke Polda. Ngapain datang ke Polda? Orang itu surat dari lawyer doang kok. Itu kan cuman somasi. Kalau cuman somasi ya udah dijawab aja somasinya. Ngapain kita harus datang ke datang ke dia lalu melakukan datang ke dia gitu untuk apa? Betul. Tambahan aja Bang Gold, menurut Kasil tadi juga, ngapain orang somasi kok kita datang gitu. Nanti rencanakan mau live jam 8 di Faktual. Nah, ini menjadi pembahasan ya, insya Allah kalau nanti jadi live, mohon izin kepada Bang Pablo juga untuk bisa bergabung. Terima kasih Bang Pablo. Oke, teman-teman, saya mungkin satu lagi ya kali ya, satu pertanyaan lagi, soalnya saya udah ditunggu sama. Oke Bang Pablo. Ini satu lagi, Kamaria yang dari tadi ditunggu-tunggu sama Bang Pablo nih. Silakan Kamaria. Ya, selamat malam Bang Pablo. Malam. Ya, nanti saya pertama aja mewakili, mungkin banyak yang DM saya juga keterkaitan masalah yang pertama itu dana yang di yayasan. Soalnya mungkin saya harusnya nanyanya ke Bang Geri sih sebenarnya, karena Bang Geri yang memposting tersebut. Nah, tapi karena Bang Geri jarang live di TikTok, maka mungkin saya tanya Bang Pablo. Nah, apakah mengetahui dana yayasan yang sekarang itu apakah sudah dibekukan lah di Kemensos? Itu banyak banget pertanyaan karena keterkaitan dari komentar yang di VT-nya Bang Geri gitu, Bang Pablo. Dan yang kedua, untuk mengenai donatur, mungkin nanti saya ini dengan Bang Pablo langsung aja ya gitu. Itu aja pertanyaan saya, cuma itu satu. Oke, jadi kalau ditanya apakah uang yang ada di yayasan sudah dibekukan, tidak ada pembekuan dari Kemensos untuk saat ini. Kenapa? Karena belum adanya satu putusan hukum dari pengadilan ataupun dari penegak hukum. Cuman bukan kemungkinan bahkan,
Insya Allah dalam waktu dekat hal itu akan terjadi. Kenapa? Karena per hari ini dari seluruh pihak sudah dari para kuasa hukum donatur sudah mengirimkan surat secara resmi kepada para pihak terkait, yaitu Agus, yayasan, bahkan Densu juga mendapatkan tembusannya begitu ya. Jadi kita dari pihak kuasa hukum donatur sudah mengirimkan surat itu. Surat itu adalah satu somasi sebenarnya, itu adalah somasi. Yang kedua adalah undangan klarifikasi. Nah, dari surat tersebut mengarahnya adalah kepada suatu perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang, sebagaimana yang dimaksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, yaitu tentang pengumpulan uang dan barang. Nah, jadi di dalam pasal 8 tersebut jelas mengatakan bahwa setiap orang ingin melakukan satu bentuk penggalangan dana, mengumpulkan uang, harus memenuhi izin terlebih dahulu. Nah, masalahnya adalah pada saat uang tersebut dikumpulkan masuk ke dalam rekeningnya Agus Salim sebagai seorang statusnya rekening perorangan begitu, itu tidak mengantongi izin perkumpulan uang dan barang. Artinya dalam hal ini pula ada sanksi di sana. Kalau orang mengumpulkan uang tanpa izin itu ada sanksi. Sanksinya terkait dengan hukuman 3 bulan kalau nggak salah saya, atau denda Rp10.000 begitu. Jadi itu yang sebenarnya disampaikan oleh maksud daripada Gary ya di dalam sejumlah VT-nya dia begitu. Nah, di dalam poin C-nya di di pasal 8 poin C-nya itu juga menuangkan uang yang dikumpulkan dari hasil tindak pidana juga dapat dilakukan penyitaan. Tentunya penyitaan tersebut akan dialihkan untuk usaha-usaha kesejahteraan masyarakat, di mana hal tersebut dapat dilakukan juga melalui putusan peradilan gitu loh. Kalau tidak ada putusan peradilan main disita-sita aja juga kan nggak bisa, karena di situ ada hak hukum yang melekat di dalam uang tersebut. Itu adalah satu objek yang harus adanya legalisasi terhadap terhadap uang tersebut, uang yang dikumpulkan tersebut. Nah, oleh karenanya kalau ditanya sekarang udah disita atau belum, tapi dalam waktu dekat ini kami akan melakukan laporan dugaan tindak pidana menggalang dana atau mengumpulkan dana tanpa izin terhadap seseorang yang tentunya menggalang dana lalu meminta masyarakat untuk mengumpulkan dana, menghimpun dana di dalam rekeningnya secara pribadi. Itu kita akan lakukan dalam waktu dekat. Nanti saya akan minta tolong bantuan daripada Mbak Maria juga begitu ya. Lalu yang kedua, kita akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk status uang tersebut, agar uang tersebut mendapatkan satu putusan dari pengadilan yang berwenang untuk mengadili begitu, untuk menentukan uang tersebut akan diperuntukkan apa begitu, kurang lebih itu. Oke, terima kasih Bang Pablo buat penjelasan. Oke, Kak Maria. Oke, satu lagi aja nih Bang Pablo ngabisin nih ya. Boleh nanya. Satu lagi dari luar nih kayaknya. Oke, silakan Bang Aksa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan bukan donatur ya, tapi saya agak aneh juga karena saya pengguna media sosial yang edik. Selamat malam Bung Pablo. Jadi ada rasa kegelisahan dan kegundahan hati saya hari ini karena sebenarnya ini bukan masalah, tetapi kok bisa jadi masalah. Kemarin saya juga sempat bikin PT ya, dengan kegusaran pikiran saya itu sampai nantang si Farhad itu ya. Saya kok jadi alergi kali sama dia. Yang menjadi pertanyaan saya ke Bung Pablo ini, sebenarnya kenapa harus seribet ini, kenapa tidak diambil saja uang itu kan hak para donatur gitu. Jadi di sini yang saya takuti adalah ya, kita nggak perlu munafik ya, hampir 50%, 40% masih banyak rakyat Indonesia itu yang di bawah garis kemiskinan yang betul-betul menghadapi persoalan. Ya, tentunya mereka juga berharap ada empati dari para pelaku usaha yang memang memiliki kekuatan finansial yang baik dan mengharapkan ada donasi yang diberikan ke mereka.
Jadi akibat dari si Agus ini, saya takut ada kealergian dari para donatur itu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Indonesia lainnya, begitu. Jadi kayaknya apa ya, masalah si Agus ini sangat memuakkan sekali, gitu. Sampai masuk ke wilayah hukum itu kok bisa gitu. Ini kan persoalan masalah orang memberikan bantuan, lalu penggunaan bantuan itu tidak dipergunakan dengan benar. Contoh begini, saya minta duit sama Bung Pablo. Bung Pablo, saya lapar, tolong Anda kasih saya uang 500. Lalu Anda kasih uang saya 500, uang itu saya judikan, Anda pasti marah. Iyalah. Jadi ilustrasinya seperti itu cukup sederhana gitu kan. Yang anehnya, si Farhad ini hadir bukan sebagai pengacara yang memproses kasus si Agus disiram air keras, tetapi masuk ke wilayah persoalan masalah donasi. Jadi pertanyaannya ini persoalan masalah uang begitu. Kan macam anak muka tembok ini si Farhad ini. Gitu. Makanya saya beberapa kali berharap ada media yang bisa memberikan sarana saya untuk, saya sama-sama tua ya, mungkin lebih tua saya dari si Farhad. Biarlah, walaupun saya udah tua begini. Kayaknya untuk membungkam perilaku ini manusia, memang harus dilaga di atas ring ini orang. Ya, untuk membungkam kegelisahan pikiran saya begitu. Kasihan sama donatur semua. Mereka memberi, termasuk Bung Pablo melakukan itu, termasuk Bung Pablo bilang, saya masuk ke wilayah ini karena ada sesuatu hal yang saya anggap tidak tepat begitu. Makanya saya masuk untuk memberikan sedikit dukungan kepada Nopi. Saya pikir semua orang yang otaknya waras ya selalu akan berpikir melakukan hal yang sama. Ya. Jadi itu aja. Jadi terima kasih sudah bisa hadir. Sebenarnya bukan persoalan masalah ruang khusus, panggung dan segala macam. Ini persoalan masalah kita semua hari ini di zaman teknologi ini selalu menggunakan medsos sebagai sarana kita untuk melihat segala bentuk apapun itu. Tetapi yang hadir Agus sedih, Farhad, aduh, itu saja gitu. Jadi kayaknya harus ada somasi yang dilakukan seluruh rakyat Indonesia ini kayaknya ini yang pengguna medsos ini kepada Farhad ini. Ya, mesti ada tindakan yang sangat ekstrim sekali gitu. Bukan artinya ekstrim itu sampai tindakan kekerasan, bukan. Sesuatu hal yang memang apa ya? Apakah meminta supaya status lawyernya itu dicabut atau apa begitu? Karena selalu dibuat blunder, edukasinya jadi buruk. Sedikit lagi saya minta cuma 2 menit. Contoh begini, Bung. Saya menganggap kejadian ini seperti edukasi yang disengaja atau tidak disengaja oleh si Agus. Jadi akhirnya hari ini kita tidak bisa pungkirin banyak masyarakat yang memang dalam keadaan kondisi ekonomi yang tidak baik dan berada dalam lingkaran yang keras ya, premanisme. Jadi akhirnya orang akan berpikir begini, wah kalau gitu saya akan bikin hal-hal seperti si Agus ini. Saya suruh orang untuk menyiram muka saya dengan air keras. Ini contoh begitu. Karena dia berpikir untuk mencari uang, jangankan mencari uang 1,5 M, mencari uang 10 juta saja dia sudah tahu sulitnya minta ampun. Akhirnya dia akan membuat cara yang sama, ya, agar dia mendapatkan bantuan, mendapatkan donasi seperti ini. Ini salah satu seperti edukasi yang tidak baik yang dilakukan oleh Agus. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum closing statement, ini ada saya mewakili pertanyaan di bawah. Bang Pablo, sebaiknya donatur itu menuntut ke yayasan atau ke Agus atau PH-nya? Silahkan sekalian closing statement, Bang Pablo. Oke. Terima kasih ya Pak Pak Aksa dan Black Scorpions ya. Jadi benar, artinya kejengahan masyarakat ini sama dengan pemikiran kita semua bahwa ini adalah urusan yang sangat simpel sekali. Bahkan saya beberapa kali di sosial media, saya di beberapa media, ketika saya diwawancara saya bilang kalau masing-masing membuka diri hanya dalam waktu 15 menit ini urusan beres sebenarnya. Hanya dalam waktu 15 menit di urusan bisa beres. Akan tetapi banyak pihak-pihak yang lebih mengedepankan egosentrisnya. Dia lebih mengedepankan rasa keinginan dia untuk diakui oleh banyak orang sebagai pemenang dalam menangani suatu perkara gitu. Nah ini yang jadi persoalan gitu. Saya pernah mungkin beberapa waktu lalu saya buat VT gitu atau mungkin video gitu ya. Saya sampaikan begini, saat ini orang banyak yang jengah dengan tingkah laku oknum pengacara, di mana ada kesan
oknum pengacara itu sering membuat persoalan itu yang simpel menjadi panjang supaya fee-nya tambah besar. Nah, kalau dia menangani perkara artis atau perkara yang di ruang publik, semakin sering muncul di media dan pada akhirnya dia dikenal orang. Maka saya pada saat itu saya berpesan kepada kuasa hukumnya Agus Salim ini, sudah hentikan. Kenapa? Kalau Anda tidak hentikan, jangan oknum gaya-gaya pengacara yang selama ini sudah sudah mempengaruhi publik sudah mengetahui bahwa ada beberapa oknum pengacara yang melakukan kasus yang sepele dibuat jadi panjang, akhirnya dibenarkan bahwa pengacara itu memang gaya-gayanya seperti itu, suka memperpanjang masalah. Nah, itu jangan sampai citra pengacara sebagai profesi yang mulia ini akhirnya rusak karena segelintir orang. Maka saya selalu ingatkan itu, ini urusan sepele, simple, yang penting masing-masing mau duduk bareng, ikuti. Kalau saya bayangkan, kalau sejak awal pada saat di mediasi di Gedung Juang itu diokekan, semua beres. Tapi kenapa sih pakai gaya-gaya nggak mau datang, lalu ngirim orang, dibuat ribet, lebih memilih menjawab melalui konferensi pers. Nah, ini kan menjadi persoalan baru terus. Dan hari ini, sudah sampai hari ini, lalu ingin kembali lagi kepada proses itu ya susah. Karena saat ini donatur semua sudah teriak. Donatur semua ingin untuk suaranya, aspirasinya didengar. Nah, nyambung ke pertanyaannya Black Scorpion tadi bahwa bagaimana dengan keadaan uang kita saat ini? Kita harus nuntutnya ke siapa? Ke Agus kah apa ke yayasan? Tentu saat ini kita harus menuntut agar yayasan menjaga uang kita gitu loh. Uang para donatur ini harus dijaga. Jadi yayasan itu bukan dituntut untuk mengembalikan, tetapi dituntut untuk amanah menjaga uang para donatur. Cara menjaganya bagaimana? Melalui suara atau aspirasi donatur yang sudah dituangkan ke dalam polling. Nah, di dalam polling sudah ditentukan itu, sudah ada pilihan, para donatur sudah mengisi. Ikutin saja, libatkan para donatur, libatkan para kuasa donatur untuk menentukan sikap perdamaian ini akan dibawa kemana. Itu sebenarnya poinnya. Kurang lebih itu saja, terima kasih kepada teman-teman. Ya, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, begitu. Oke, mewakili netizen di bawah, saya ucapkan selamat bekerja.